Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru dan mengawalinya bersama-sama dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, rahmat yang baru, semangat, kekuatan, hikmat yang baru untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam Bread of Life. Roh Kudus, tolong kami yang terbatas ini untuk mengerti firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami, dan terus-menerus menjadi satu panduan dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga ke-18. Ibrani pasal 2 ayat 9 hingga ke-18, demikian firman Tuhan. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah memimpin kepada keselamatan. Memimpin kepada keselamatan. Satu hari, David McCaslin beserta dengan para penumpang pesawat menjadi kesal. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut setelah diumumkan bahwa pesawat yang mereka akan tumpangi di dalam penerbangan menuju kota Chicago harus ditunda
menunda penerbangannya selama 2 jam karena cuaca yang buruk. Bukan saja pesawat yang mereka tumpangi, tetapi juga pesawat-pesawat yang lain ditunda penerbangannya. Jadwal penerbangan menjadi kacau. Mereka harus menunggu yang dikatakan selama 2 jam. Dan pesawat yang ditumpangi oleh David McCaslin ada di urutan kesekian yang akan diberangkatkan setelah cuaca dikatakan membaik. Namun, setengah jam kemudian diumumkan bahwa ada seorang kurir kesehatan yang membawa sumsum tulang untuk operasi pencakokan tulang di kota Chicago yang harus segera dikirimkan karena operasi ini akan segera dilaksanakan. Dan pesawat yang ditumpangi oleh David McCaslin lah yang akan menghantar kurir kesehatan ini untuk segera diterbangkan ke Chicago. Semua penumpang menjadi bersorak. Mereka senang bahwa akhirnya mereka akan segera dapat diterbangkan. Karena pesawat mereka harus segera berangkat menghantar kurir kesehatan ini. Dan betul, beberapa menit kemudian mereka dipanggil untuk memasuki pesawat dan segera pesawat ini diterbangkan. Semua penumpang di mana David McCaslin ini ada di dalamnya. Mereka dapat segera diterbangkan, terbawa karena misi penting dari kurir kesehatan ini. Mereka yang mendapatkan prioritas pertama diterbangkan karena misi dari kurir kesehatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menegaskan Yesus adalah yang sulung. Dia mati dan bangkit dan naik ke surga sebagai yang sulung dari mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka juga akan mengalami kematian, tetapi kemudian dibangkitkan oleh iman kepada Yesus Kristus, di mana Yesus kemudian sediakan tempat dalam kerajaan surga. Ya, Yesus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga memimpin kita, manusia yang berdosa ini, kepada keselamatan. Melalui iman kepada Yesus Kristus ini, kita semua menjadi sama seperti Dia. Dan kita dipersatukan sebagai orang-orang yang dikuduskan, di mana kita semua mengalami kehidupan kekal. Kita dapat menghampiri hadirat Allah Bapa yang Maha Kudus. Kitab Ibrani yang kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 dan ke-11 mengatakan demikian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ayat ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal
Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kitab Ibrani menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus menjadi imam besar. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kita manusia ini untuk menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita, menanggung segala hukuman dosa kita. Tapi Allah kemudian memberikan kemuliaan, hormat dengan kebangkitan dari antara orang mati. Mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Sehingga setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus ini, setelah kita mati, kita mengalami kebangkitan. Bahkan kemudian kita memiliki satu tempat dalam kerajaan surga. Kita dapat dikumpulkan di dalam hadirat Allah sebagai orang-orang yang dikuduskan. Kitab Yohanes mengatakan tidak ada orang yang mengenal Allah. Tetapi anak yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengajarkan kepada kita, kerajaan Allah sudah dekat, maka bertobatlah, datanglah kepada Allah yang Maha Kudus. Kita manusia yang berdosa, kita tidak tahu jalan menuju ke surga. Kita manusia yang berdosa, kita tidak tahu bagaimana dan apa yang ada di surga, di hadirat Allah. Tapi Yesus mengajarkannya kepada kita. Allah adalah kudus. Kita manusia yang berdosa. Kita tidak dapat datang ke hadirat Allah. Karena dosa-dosa kita akan binasa. Kita akan mati. Penggambaran ini sudah nampak dalam perjanjian lama. Ketika para imam besar, ketika dia harus melayani di ruang yang Maha Kudus, dia harus menyucikan diri, mengkuduskan diri. Ketika didapati ada dosa-dosa yang belum diakuinya. Ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, di mana di sana ada tanda kehadirat Allah. Orang-orang yang tidak kudus akan mati. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita mati, kita dapat datang ke hadirat Allah. Bukan karena usaha kita. Bukan karena jasa kita. Bukan karena pekerjaan kita. Karena kita ketika dicobai oleh dosa, oleh iblis, kita jatuh ke dalamnya. Kita melakukan dosa, baik di dalam pikiran kita, tutur kata kita, perbuatan, sikap, perilaku kita. Kita ada di dalam murka Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, maka Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi manusia. Seperti digambarkan dalam kitab Ibrani tadi. Yesus juga dicobai.
tetapi ia tidak jatuh di dalam dosa. Sehingga dia kudus dan menjadi imam besar yang membawa pengorbanan, penghapusan dosa, yaitu dirinya sendiri dengan mati di atas kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Dia bangkit, dia naik ke surga untuk memimpin kita kepada keselamatan, memimpin kita untuk datang ke hadirat Allah dengan berani. Karena setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan, sehingga dapat berjumpa dengan Allah Bapa yang kudus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mari kita mengucap syukur. Karena melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan naik ke surga itu. Dengan penuh keberanian, kita dapat datang ke hadirat Allah dengan penuh sukacita. Setelah kita mati, ada satu jaminan kehidupan kekal yang kita akan terima. Hidup kita adalah hidup yang selama-lamanya. Dan selama kita masih ada dalam dunia ini, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka selayaknya kita hidup dengan meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita hari demi hari. Meneladani cintanya, meneladani pengorbanannya yang besar bagi saudara-saudaranya. Demikian kitab Ibrani menggambarkan kita semua yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah masa pandemi yang tentu ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang dialami oleh sebagian orang dalam dunia ini. Kita yang sudah dipimpin kepada keselamatan patut untuk memancarkan cinta Kristus, pengorbanan Kristus itu kepada banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Yesus sudah memberi diri untuk memimpin kita kepada keselamatan. Maka tugas kita saat ini adalah memimpin sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk dapat melihat Kristus dan datang kepadanya, tunduk kepada Kristus dan beroleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena oleh cinta dan pengorbanan Yesus Kristus, setiap kami manusia yang berdosa di dalam pikiran kami, dalam sikap perbuatan tutur kata kami, perilaku kami beroleh keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan usaha kami, bukan pekerjaan kami. Karena kami tidak layak dengan usaha sendiri. Karena Allah adalah kudus. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Kami dapat meneladani Yesus Kristus, memancarkan kasih-Nya, memancarkan pengorbanannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, membawa mereka kepada
Kristus. Kami menserahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, aktivitas kami di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan, di tempat kami tinggal, ataupun ketika kami menjalankan peran tanggung jawab kami, baik di dalam keluarga, tempat kami bekerja, tempat kami studi. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan pertolongan sehingga kami dapat memberikan yang terbaik dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami. Lindungi dalam perjalanan-perjalanan yang harus kami lalui. Engkau yang memberikan keselamatan, jauhkan kami dari kecelakaan. Terlebih dalam masa pandemi ini, kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Jauhkan kami dari penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, terus memberitakan tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang membawa kami manusia yang berdosa ini kepada keselamatan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Injil ini terus disuarakan kepada banyak suku bangsa, kepada banyak orang di banyak wilayah di muka bumi ini. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam mengutus setiap anak-anak-Mu untuk memberitakan Injil ini ke berbagai tempat. Engkau yang memberikan khidmat, Tuhan yang memberikan pertolongan, sehingga kesaksian kehidupan kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan, segenap majelis, segenap pengurus, dan beserta dengan jemaat Tuhan, memiliki kesatuan hati bersama-sama. Kami hidup untuk meneladani Yesus Kristus sebagai yang sulung, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana kami menyatakannya dalam kehidupan hari demi hari. Berkati gereja-gereja Tuhan ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan menjadi otoritas standar hidup bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Engkau akan berkati pemerintah pusat hingga pemerintah di daerah-daerah bersama-sama dalam menjalankan pembangunan, baik itu infrastruktur, proyek-proyek yang harus diselesaikan, dikerjakan, itu semua dapat selesai tepat pada waktunya. Lindungi para tenaga kerja sehingga mereka dapat selamat dan tepat waktu proyek ini dapat diselesaikan dan mendatangkan kesejahteraan bagi banyak masyarakat. Kami juga berdoa untuk program-program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang ada dalam keterbatasan. Tuhan Yesus akan berikan pertolongan. Semua itu dapat tersalurkan dengan baik, dengan tepat, dengan cepat. Tidak ada oknum-oknum yang mendapati mereka mengkorupsi, mengambil keuntungan bagi pribadi atau golongannya. Dan semua itu sungguh disambut oleh masyarakat yang membutuhkan, yang terbatas, dan memberikan satu semangat untuk mereka terus bekerja, terus berusaha dan bangga sebagai masyarakat Indonesia. Berkati sehingga pemerintah kami ini sungguh-sungguh dalam setiap kebijakan tindakan yang diambil mendatangkan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan bagi banyak masyarakat Indonesia. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita untuk bersaksi kepada banyak orang, memimpin mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sungguh kita mengucap syukur karena cintanya, karena pengorbanannya, Yesus Kristus telah memimpin kita kepada keselamatan. Dan inilah yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Kita bersaksi kepada banyak orang untuk membawa mereka kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.